Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi terkait medan magnet ya di bagian terakhir. Oke, kemarin kita sudah mencoba menyelesaikan besarnya medan magnet pada suatu titik ya dari bentuk geometri tertentu. Oke, kita pakai metode integral. Nah, sekarang pertanyaan, ada nggak yang lebih simpel, Pak? Seperti di listrik kan kita punya hukum Gauss ya. Ada nggak yang serupa itu di kemagnetan? Nah, ada. Berita baiknya ada. Jadi tidak perlu integral lagi. Masih dengan menggunakan integral, tapi lebih sederhana ya. Kita mulai dari gaya magnet yang ditimbulkan pada arus kawat yang bermuatan listrik ya, yang dialiri arus listrik. Contoh, saya mempunyai sebelumnya kita sudah ngelotok di luar kepala ya, gaya listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak. Nah, F sama dengan Q kalikan V cross product dengan P ya. Nah, ketika muatan listrik ini bergerak dalam sebuah kawat konduktor, misalnya seperti ini ya, bergerak ke arah atas, artinya bagaimana? Nah, ini kita ambil dari sini. Q muatan listrik tadi, arus listrik tadi bergerak ke atas dengan kecepatan V ya. Maka V kita bisa ubah menjadi apa? Dx per dt. Kalau dalam hal ini kita pakai apa nih? L, dimensi L ke atas ya. Maka saya tuliskan menjadi dl per dt ya, dl per dt. Gitu. Nah, ini makanya kita dapat ini. Q tetap dl per dt ini sama dengan V kecepatan ya. Dan cross product dengan B ya. Nah, saya ubah nih menjadi bukan dl-nya yang dibagi dt, tapi Q-nya yang saya bagi dengan dt. Apa? dq per dt apa? Banyaknya muatan listrik yang mengalir pada waktu tertentu. Arus listrik ya. Maka saya dapatkan definisi baru, I kalikan L kalikan cross product dengan B ya. Jadi gaya magnet kita juga bisa tuliskan sebagai IL cross product dengan B ya. Nah, kawat listrik yang melewati ruang, kawat yang dari arus listrik yang melewati ruang dengan medan magnet akan dibelokkan ya, memperoleh gaya magnet. Ini contohnya seperti ini. Ini tidak ada arusnya 0, ada gaya magnet di sini ya, tetapi ketika arusnya kita naikkan, dibelokkan kemana? Tetap sesuai aturan tangan kanan ya. Arah ibu jari ke atas ya, arah I, B arah medan magnet ke dalam bidang, ini X ini ke dalam bidang, maka akan dibelokkan ke kiri ya. Ini F-nya ke sana. Kalau kita ubah arusnya menjadi ke bawah, ya, kebalikannya, dia akan dibelokkan ke kanan ya. Nah, besarnya adalah I kalikan L kalikan P sin theta. Nah, sekarang kalau saya mempunyai dua buah tadi kan akibat medan magnet yang ada ya, mungkin dari magnet, batang, atau bagaimana. Ini kalau sebelumnya kita juga belajar bahwa arus kawat yang dari arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya ya. Nah, ini menghasilkan medan magnet juga nih di sekitarnya. Bisa nggak medan magnet yang dihasilkan oleh kawat dua ini berinteraksi dengan arus listrik yang mengalir pada I1? Ya bisa ya. Nah, ini kan mengakibatkan gaya magnet ya. Contoh gaya magnet yang dialami oleh kawat 1 ini ya, sebanding dengan berapa? IL cross B ya. I1 L1 cross B. Betanya dari mana? Beta ini dihasilkan oleh kawat 2 ya. Berapa besarnya B yang dihasilkan oleh kawat 2? Nah, kawat lurus panjang berapa? Di sekitarnya menghasilkan mu 0 I apa? Per 2 pi A ya. Maka B-nya saya bisa ganti dengan ini ya. I kali L kali mu 0 I per 2 pi A. Menjadi mu 0 I1 I2 per 2 pi A kali L ya.
arahnya bagaimana? Ya, kita gunakan tangan kanan, aturan tangan kanan. Kalau dia sejajar, berarti I2 akan menghasilkan medan magnet yang arahnya ke mengitari sini ya. Jadi di titik ini akan menghasilkan ke arah sana ya. Di titik bawah akan menghasilkan ke arah dalam. Itu ya. Sini menghasilkan ke arah atas, di titik sini menghasilkan ke arah bawah ya. Jadi B dengan I sudutnya 90, maka F-nya tinggal pakai aturan tangan kanan ke bawah ya. Jadi kalau I1 dan I2 sejajar, arahnya sama, maka akan terjadi tarik-menarik ya. I1 akan ditarik ke bawah, I2 akan ditarik ke atas oleh medan magnet yang dihasilkan oleh I1 ya. Kalau berlawanan arah maka dia akan tolak-menolak ya. Nah, maka ini kita bisa gunakan untuk mendefinisikan satuan 1 ampere. 1 ampere itu berapa sih? Nah, dengan ini didefinisikan 1 ampere itu adalah besarnya arus yang mengalir pada masing-masing kawat yang dipisahkan pada jarak 1 meter sehingga menghasilkan gaya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton ya. Oh, ini tidak perlu per meter, gaya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 7 ya, gitu. Oke, bisa ya. Kenapa kok 2 Pak? Ya ini mu0 ini kan 4pi kali 10 / 7. 4pi dibagi 2pi ya tinggal 2 ya. Oke, begitu ya. Oke, kita masuk ke penyelesaian dengan hukum ampere ya. Nah, sebelumnya dari eksperimennya Oersted kita tahu ya bahwa kompas akan selalu menunjuk arah utara ya. Kalau kita punya beberapa kompas, saya letakkan di sekitar kawat ya. Kawatnya mula-mula tidak saya aliri arus. Bagaimana? Ya, dia akan tetap menunjuk arah utara ya, ketika I sama dengan 0. Ternyata ketika saya nyalakan sehingga ada arus listrik yang mengalir ya, di kawat tersebut, ternyata jarum-jarum kompas itu berubah orientasi. Dia menjadi mengelilingi ya. Dia akan align, dia akan menyejajarkan diri dengan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat ini ya. Gitu ya. So, ini paham ya. Oke, maka kalau suatu saat kita tidak tahu ada kawat atau tidak, tetapi saya dapatkan sebuah kompas tadi membentuk seperti ini misalnya, membentuk sebuah lintasan tertutup. Berarti apa implikasinya? Pertanyaan. Implikasinya apa? Kalau ada kompas kita susun ternyata membentuk lintasan tertutup ya. Berarti implikasinya ada medan magnet yang arahnya seperti ini ya, di dalamnya ya, di dalam lintasan tertutup itu. Apa yang menyebabkan medan magnet ada di lintasan tertutup? Adalah adanya, pasti ada arus listrik. Mungkin di mana ya. Nah, dengan demikian kalau kita tahu bahwa ada medan magnet yang membentuk sebuah lintasan tertutup, berarti pasti di dalamnya ada entah K1 kawat, 2 kawat, N kawat yang mengantarkan arus I ya. Maka ini didefinisikan sebagai hukum ampere ya. Kalau kita integrasikan medan magnet tadi terhadap lintasan tertentu, lintasan tertutup ya. Ini lintasan tertutup. Lintasan tertutup boleh lingkaran, boleh bentuknya segala macam, yang penting garis membentuk lintasan tertutup, maka pasti di dalamnya itu pasti ada kawat yang mengalirkan arus sebesar I ya. Kita tidak tahu kawatnya 1, 2, 3, 4 atau N, maka kita gunakan sigma ya. Kalikan sebuah konstanta untuk menyamakan ya nilainya, mu0. Jadi mu0 kali sigma I ya, kita sebut sebagai hukum ampere ya. Dalam kasus ini kawat lurus kan bentuknya lingkaran ya, medan magnetnya lintasannya berupa lingkaran ya. Maka kita bisa integrasikan integral tertutup. Nah, ini tandanya integral yang lintasan tertutup dari 0 sampai 1 keliling lingkaran berapa? 2 pi r. Kalau jaraknya A ya 2 pi a ya.
dari apa? Medan listrik kalikan panjang lintaran itu. Maaf, medan magnet kali panjang lintaran. B dot ds besarnya adalah sigma I kalikan mu 0. Nah, B-nya berapa ini? Kalau dalam kawat lurus mu 0 I per 2 pi A ya. ds-nya berapa? Integral dari 0 sampai 2 pi A ya. 2 pi A dikurangi 0 ya. Mu 0 I per 2 pi A kali 2 pi A dikurangi mu 0 I per 2 pi A kali 0. Hasilnya mu 0 I ya. Sama nggak dengan ini? Sama ya. BDS untuk lingkaran ya mu 0 I karena cuma ada satu kawat saja. Sigmanya ya satu itu saja. Ya. Nah, dengan memanfaatkan prinsip sederhana ini kita bisa menyelesaikan beberapa pertanyaan terkait medan magnet dari bentuk-bentuk geometri yang cukup rumit. Ya, contohnya pada solenoida. Ya. Nah, ini solenoida kira-kira bidangnya seperti ini. Ya. Kumparan, dia akan menghasilkan medan magnet. Ya. Nah, dan mananya bagaimana? Sesuai aturan tangan kanan. Nah, ini berputar ke sini, ini berputar ke sini ya. Kalau yang di sini berputar ke kebalikan. Okay. Jadi di dalam di dalam solenoida ini seolah-olah ada medan magnet lurus ya. Dan terkumpul ya. Karena kombinasi dari kawat ini, kawat ini, kawat ini, kawat ini dan kawat ini semuanya saling menguatkan. Jadi di dalam inti solenoida ada medan magnet yang sangat besar. Sedangkan di luarnya karena hanya kontribusi lokal maka dia kecil ya. Untuk mensimplifikasikan kita modelkan secara simpel saja seperti ini, bahwa di dalamnya semua medan magnet terkumpul di dalamnya dan arahnya lurus, di luar tidak ada ya. At least di tengah-tengahnya, mungkin di ujung masih ada sedikit keluar ya, tapi kalau di tengah-tengah nah ini kita bisa anggap tidak ada. Oke. Maka kita buat lintasan tertutupnya. Contohnya saya buat lintasan tertutup ini. Berbentuk kotak nih ya. Ada 1 L, 1 L2, L3, L4 ya. Maka saya tulis lagi B dot ds integral tertutup sama dengan mu 0 kali sigma I ya. Integral tertutupnya ada apa saja? Ya ada 4 sisi ini. Sisi 1, sisi 4, sisi 3, sisi 2 ya. Maka B kali sisi 1 panjangnya 1 ya, L1 ditambah B kali panjang 2 ditambah B, bukan kali, ini dot ya, dot produk. B dot produk panjang 1, B dot produk panjang 2, B dot produk dari panjang sisi 3 ditambah B dot produk panjang sisi 4 harusnya sama dengan mu 0 I ya. Kita analisis satu persatu. Yang di titik yang di 1 L-nya arahnya ke sana ya. B juga arahnya ke sana. Ya, dot produk antara B dengan L berarti apa? Besarnya B, besarnya L, besarnya cos theta. Cos antara B dan L arahnya ya. Kalau dalam hal ini adalah 0 derajat, maka cos 0 1. Ya, maka hasil dari B dot L ya B dot L. Ya. Yang sisi 2, L-nya arahnya ke kanan, B-nya arahnya ke atas. Sudutnya berapa? 90 derajat. Cos 90 derajat 0. Maka saya dapatkan 0. Yang B3 arahnya ke bawah, maaf L3 arahnya ke bawah, B3 ke atas. 180 ya, cos 180 minus 1, tetapi di luar solenoida kita bisa anggap tidak ada medan listriknya yang 0. Maka kita juga dapatkan 0. Yang terakhir, B dot I4 sama ya. Sudut yang disebut antara L dan B 90 derajat sehingga cos 90 derajat 0. Jadi yang perlu kita pikirkan hanya yang di dalam saja. B dot L1 sama dengan mu 0 kali N kali I ya. Kenapa N? Ya karena yang dilingkupi ini ada banyak N ya. Yang dilingkupi ini kawatnya ada berapa? Bukan cuma satu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tergantung ukuran kotaknya. Maka kita sebutkan saja N kali I. Berapa kali untiran ya. Nah, tiap kali untiran membawa arus sebesar I. Maka kita tuliskan mu 0 N I. Maka kalau B-nya aja bagaimana? B L cos theta cos 90 cos 0 atau 1. BL sama dengan mu 0 NI. Maka B ya sama dengan mu 0 NI dibagi L ya. Atau kita bisa tuliskan N per L ini biasanya kita tulis sebagai N kecil ya.
berapa banyak uliran solenoida per satuan panjang. Ya. Maka untuk solenoida besarnya P di dalam inti solenoida adalah mu 0 kalikan N kecil kalikan I. Ya. Paham ya? Lanjut. Kalau untuk toroid bagaimana? Ya sama juga. Kita aplikasikan saja. Ya. Integral tertutup dari B dot produk ds sama dengan mu 0 kali sigma I. Ya. Integralnya apa hasilnya? B kita integrasikan ds-nya kan ini. Kita ambil lintasan tertutup ini saja, ya. Nah, dari 0 sampai keliling lingkaran 2πr, ya. Jadi integral batas bawahnya 0, batas atasnya 2πr. Ya. R itu apa? Jarak dari pusat lingkaran ke tengah-tengahnya, ya. Sama dengan mu 0 kali sigma I. Nah, integralnya B integral dari ds ya 2πr minus 0. Sigma I ada berapa kawat ini yang dilingkupi oleh satu keliling ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N kawat ya. Yang masing-masing membawa arus sebesar I. Oke. Maka kita tinggal tuliskan saja. Kalau B-nya saja berapa? Ya mu 0 N I per 2πr. Ya. Ini untuk solenoida. Oke ya. Kayaknya sudah habis ini slide-nya. Oke. Atau ada contoh? Nggak ada sepertinya ya. Nah, ini insya Allah bahasan gaya listrik, gaya magnet dan medan magnet kita selesaikan di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke interaksi antara kelistrikan dan kemagnetan, ya. Induksi, induktansi dan sebagainya. Oke. Baik, kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kelupaan, masih ada satu lagi ya. Kita tambah lagi, ada 2 slide. Oke, tadi hukum ampere tadi, BDS sama dengan mu 0 kali I ya. Nah, ini ada perkecualian kalau kita lihat struktur kapasitor. Kapasitor ingat di listrik DC ya. Terdapat ekspresi yang kontradiktif kalau kita gunakan kapasitor. Ya, contohnya ini, sebuah kapasitor kan arus mengalir di sini dan mengumpulkan muatan di sini ya. Nah, di sini juga hilang muatannya, diambil sehingga terkumpul muatan negatif di sini ya. Tapi kita lihat antara dua plat ini ada arus tidak yang mengalir? Tidak ada ya. Antara kapasitor ini kan dielektrik tidak bisa mengantarkan arus. Jadi tidak ada arus yang mengalir ya. Nah, kalau kita gunakan lintasan tertutup ini ya. Lintasan P ini, hukum Ampere menyatakan bahwa integral tertutup B terhadap ds atau ya sama dengan mu 0 kali I ya, di mana I adalah total arus yang dilingkupinya, tidak peduli dia menggunakan permukaan mana ya. Jadi saya gunakan permukaan yang warna biru kan tidak masuk di persamaan ya permukaannya ya, atau saya gunakan permukaan yang warna orange, ini tidak peduli, harusnya mu 0 kalikan I ya. Kalau kita pakai permukaan yang biru, maka persamaannya BDS sama dengan mu 0 kali IC, I yang mengalir di kawat ini ya. Tapi kalau kita gunakan permukaan yang orange, maka BDS sama dengan 0 karena tidak ada arus yang mengalir di sini ya. Kan kontradiktif tuh. Ya, tidak arus yang mengalir antara kedua plat kapasitor. Bagaimana ini kita bisa jelaskan ya? Maka untuk menyelesaikan kontradiksi ini ditambahkan hukum Ampere, ditambahkan oleh Maxwell bahwa meskipun ini tidak ada arus yang mengalir, tapi ada medan listrik yang berubah ya. Ada medan listrik E yang berada di antara kedua plat ini ya. Awalnya ketika kosong kapasitornya tidak ada medan listriknya, E sama dengan 0. Ketika bertambah 1 mulai muncul medan listrik. Bertambah 2 medan listriknya semakin besar. Bertambah 3 semakin besar lagi. Bertambah 4 semakin besar lagi dan seterusnya ya. Artinya ada medan listrik yang berubah
di antara plat kapasitor ini ya. Nah, Maxwell menambahkan menteoritikal bahwa flux medan listrik yang berubah saat pengisian kapasitor, awalnya dari kosong menjadi diisi atau pengosongan, ya, dapat bertindak seolah-olah seperti arus listrik. Ya. Tapi karena bukan arus, kita sebut sebagai arus perpindahan, ya, displacement current. Dan displacement current ini menghasilkan medan magnet juga di sekitarnya. Berapa besarnya? Nah, besarnya displacement current-nya adalah ID epsilon 0. Kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Kita ambil flux medan listrik apa? E kalikan A ya, dibagi T, begini. Kok bisa seperti itu ya? Oke, kita mulai dari sini. Q yang ada di dalam kapasitor itu apa? C kalikan V ya. Ya enggak? C sama dengan Q per V. Maka Q C kalikan V. Ya. Nah, sama dengan apa ini C-nya? C kan epsilon 0 A per D ya. Kalau medan listrik, kalau voltase tidak tahu, tapi kita tahu medan listrik ya. Medan listrik adalah apa? Ayo, fisika dasar sebelum UTS ya, yang ada 4 persamaan itu. E kalikan D ya. Voltase medan listrik itu V per jarak, V per D. Ya, kalau voltase berarti E kalikan D ya. Saya tuliskan aja E kalikan D ya. Ini perkalian nih. Nah, saya dapatkan D-nya bisa saya coret ya. Q itu adalah epsilon 0 kali A kali T. Maka kalau saya definisikan I yang seolah-olah mengalir karena penambahan Q, bagaimana? I itu kan perubahan Q terhadap perubahan T ya. Maka kita dapatkan epsilon 0 konstan. Nah, tinggal apa? E kalikan A per dt ya. Ini juga berubah nih, E-nya berubah. A-nya berubah, meskipun A tetap, tetapi E-nya berubah. Maka fluxnya berubah ya. Maka E kalikan A itu apa? Flux medan listrik. Maka kita dapatkan E0 D flux medan listrik per dt ya. Nah, kita dapatkan ini persamaan ini sama ya. Seolah-olah ada arus yang mengalir di antara dua plat kapasitor. Yang besarnya sama dengan atau setara dengan epsilon 0 perubahan flux dibagi perubahan waktu. Oke. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Untuk Maxwell, ampere Maxwell ya. Integral tertutup dari B ds sama dengan mu 0 kali sigma I. I-nya ada apa? Ya, I biasa, I normal, dan I displacement ya. Atau kalau kita jabarkan menjadi mu 0 kali I ditambah mu 0 kali ID. ID berapa? Epsilon 0 d flux per dt. Ya, jadi mu 0 I plus mu 0 epsilon 0 delta perubahan flux medan listrik dibagi dt. Ya. Oke, dengan ini kita cukupkan di medan listrik nih, beneran ini. Oke, kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.